warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma al-ijabah ala dunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hamba Allah, para jemaah kajian tafsir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan kemauan untuk bersama-sama mengkaji firman-firman Allah. Harapan mudah-mudahan kumpul kita semua menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita masih sekitar Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita telah membahas tentang lafzul jalalah, di mana ada dua pendapat ulama. Sebagian mengatakan bahwa lafaz jalalah Allah itu adalah jamid, dan sebagian lain berpendapat bahwa lafzul jalalah itu adalah mustaq. Hari ini kita akan bahas satu kata, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dua kata, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua kata ini memiliki etimologi atau asal kata yang sama, yaitu Rahimah, yang oleh para ulama dimaknai dengan sifat asih yang meniscayakan si pelakunya itu memberikan kebaikan kepada orang lain. Kenapa dalam satu ayat, satu kalimat ini kok kata yang berakar kata sama diulang dua kali? Sebagian ulama mengatakan bahwa digunakannya kata Rahman itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah rahmatnya meliputi semua, Dzur Rahmatis Syamilah, yang memiliki rahmat, yang rahmatnya dicurahkan kepada seluruh makhluknya, Syamilah. Sedangkan Rahim itu menuju kepada tidak henti-hentinya dia memberikan rahmat atau kasih sayang. Nanti sebagian ulama ada juga yang mengartikan bahwa Rahman itu adalah kasih sayang Allah di dalam dunia yang dicurahkan kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu, mukmin maupun kafir, bahkan hewan-hewan juga mendapatkan kasih sayang Allah di dunia ini. Itu adalah sifat Rahman. Sedangkan Rahim adalah nikmat Allah. Rahim adalah sifat Allah, kasih sayang Allah yang hanya dicurahkan kepada orang-orang yang beriman nanti di dalam surga. Itu sebabnya orang Jawa suka menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kang maha welas ing dalam dunya, Ar-Rahim kang asih ing dalam malam akhirat. Mereka tentu punya dasar. Dasarnya adalah firman Allah, wa kana bil mu'minina rahimah, di dalam surah Al-Ahzab, ketika Allah menceritakan tentang orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam wa a'adda lahum ajran karima. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu semua kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kamu kepada Allah pagi dan petang. Dialah Allah dan malaikat yang berselawat kepada kamu untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang. Nah, wa kana bil mu'minina rahima. Allah itu rahim kepada orang-orang yang beriman. Jadi kata rahim itu dihubungkan kepada orang yang beriman.
Nah, atas dasar ini maka sebagian ulama mengatakan bahwa sifat Rahman adalah kasih sayang Allah yang dicurahkan kepada seluruh umat manusia di dunia, sedangkan sifat Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang hanya dicurahkan kepada orang-orang yang beriman di akhirat nanti. Tetapi saya mencoba untuk menganalisa sendiri. Sejak berapa tahun terakhir saya melihat bahwa kata Rahman dan Rahim ini meskipun memiliki akar kata yang sama, tetapi dia ditempatkan di posisi yang berbeda. Di mana bedanya? Kata Ar-Rahman itu menunjuk kepada zat Allah, kepada Allah dalam kesendiriannya, bahwa dia adalah zat yang maha pengasih. Dirinya sendiri adalah zat yang maha pengasih dalam kesendiriannya, artinya zatnya. Artinya dia adalah zat yang maha pengasih dalam dirinya. Apa bedanya dengan Rahim? Kalau Ar-Rahim itu adalah dia maha pengasih kepada makhluknya. Artinya Rahman itu menunjuk kepada sifat dirinya. Dia ketika sendirian memang zat yang maha pengasih. Sedangkan Rahim, kasihnya itu tidak pernah berhenti dicurahkan pada makhluknya. Oleh karena itu maka karena dia adalah maha pengasih dalam kesendiriannya, maka dia berhak untuk disembah, diperhamba, untuk diagungkan. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada usjudu lirrahman. Sujudlah kamu semua kepada Ar-Rahman. Sujud kepada Ar-Rahman. Bersujudlah kamu kepada Ar-Rahman, bukan kepada Ar-Rahim. Jadi dari bawah ke atas, dia agung dalam kerahmannya, dia kasih sayang yang sangat besar, maka mendorong hambanya untuk bersujud. Usjudu lirrahman, sujudlah kepada Ar-Rahman, bukan kepada Ar-Rahim. Juga karena dia adalah maha Rahman, maka zat dia layak untuk berhamba. Ada nanti wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Ya, yamshuna. Wa ibadur rahman, hamba-hamba Ar-Rahman. Jadi penyembahan, penghambaan itu dicurahkan kepada Ar-Rahman, tidak ada wa ibadur rahim. Oleh karena itu kalau membuat nama sebenarnya yang paling baik itu Abdur Rahman, walaupun tidak salah Abdur Rahim juga. Karena kalau kata abdun, penghambaan, itu dihubungkan kepada Ar-Rahman, bukan kepada Ar-Rahim. Wa ibadur Rahman. Ada ayat lain? Jika aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Adakah kita akan menjadikan selain Ar-Rahman sebagai Tuhan-Tuhan kita yang disembah? Bukan Ar-Rahim, bukan min dunir rahim. Dari Rahman itu adalah dia maha pengasih dalam kesendiriannya. Yang menuntut setiap hamba untuk mengagungkan dia, menghambakan diri kepada dia. Saya ulangi, kalau penghambaan itu kepada Ar-Rahman. Sekarang bedanya apa dengan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahim adalah dia maha pengasih dan telah mencurahkan kasih sayangnya kepada hambanya. Contohnya tadi itu. Sehingga di ayat innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu rauf dan rahim kepada manusia. Tadi ayat mengatakan ada kelompok yang mengatakan bahwa rahim itu hanya untuk orang beriman, terbantah oleh ayat ini.
Karena ternyata rahim Allah tidak hanya untuk orang yang beriman, tetapi juga binnas, pada seluruh manusia. Benar tadi, wa kana bil mu'minina rahima. Dia rahim kepada orang yang beriman. Perhatikan rahim. Nah, kita bedakan sekarang. Lantas kalau begitu apa bedanya Rahman dengan Rahim? Rahman menunjuk kepada hak Allah, kewajiban hamba. Sedangkan Rahim adalah kemurahan Allah. Kemurahan Allah yang diberikan pada hamba. Jadi apa ya? Hak hamba dan kemurahan Allah, bahasanya sulit. Kalau Ar-Rahman itu hak Allah yang melahirkan kewajiban hamba untuk memujanya. Sedangkan Ar-Rahim adalah hak hamba untuk meminta kepada Allah, dan Allah berhak untuk kemurahan Allah yang memberikan kesempatan kepada hamba untuk meminta kepadanya. Beda di sini. Itu bedanya antara Ar-Rahman dan Rahim. Sekali lagi saya ulangi, Ar-Rahman adalah Allah adalah maha kasih sayang dalam dirinya sendiri. Ar-Rahim adalah Allah maha kasih sayang dan kasihnya dicurahkan pada hamba-hambanya. Maka kalau kita berdoa, mana yang benar? Berdoa ya Rahman apa ya Rahim? Yang paling pas berdoa itu kalau melihat di sini adalah ya Rahim. Itu sebabnya ada doa Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidhu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu aghnini bihalalik an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Perhatikan, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'id. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an ma'siyatika wa bifadlika amman siwak. Perhatikan, Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu aghnini bihalaik haramik. Wahai Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, yang memulai, yang mengembalikan. Ya Rahimu, wahai yang maha kasih sayang, dan kasih sayangnya itu dicurahkan pada hambanya. Bukan ya Rahmanu ya Wadudu. Karena apa? Karena Rahman itu berbicara tentang Allah dalam kesendiriannya, tidak mengkaitkan dengan nikmatnya. Tapi kalau sudah kaitan dengan nikmat itu ya Rahimu ya Wadudu. Oleh karena itu maka di sini doa pas oleh Rasul contohkan ya Rahim. Benar nanti ada hadis doa Nabi Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma. Rahmanud dunya wa rahimahuma. Allah Rahman di dunia dan di akhirat, dan Rahim juga dunia dan akhirat. Berarti Rahman Allah bukan khusus di dunia, pun Rahim Allah bukan khusus di akhirat. Maka terbantahlah paling tidak pendapat yang mengatakan bahwa Rahman hanya untuk di dunia, Rahim hanya orang beriman di akhirat. Tidak,
Rahman Rahim Allah berlaku dunia dan akhirat, dan Rahim Allah juga berlaku bagi manusia yang lain. Buktinya mana? Innallaha bin-nasi laraufur rahim. An-nas, seluruh manusia mendapatkan rahimnya Allah. Ini hasil kajian pemikiran saya sendiri. Barangkali kalau tidak sama dengan pendapat para ulama, ya silakan dikoreksi. Tetapi sampai sekarang saya belum menemukan satu pendapat yang memuaskan saya, kecuali apa yang saya ketemukan sendiri. Nah, ini bahan kajian kita semua. Silakan nanti bagi teman-teman yang di rumah atau dimanapun berada, silakan dianalisa kembali kebenaran ini, karena yang memiliki kebenaran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya akan coba lompat dulu dari Ar-Rahman Ar-Rahim ini dengan ucapan saya tadi bahwa Rahman itu Allah dalam kesendiriannya, Ar-Rahim itu adalah Allah ketika mencurahkan nikmat anugerah pada makhluknya. Kita hubungkan nanti di bawah. Masih berapa menit? 5 menit? Saya khawatir tidak cukup nanti. Nah, oleh karena itu maka Allah itu lekat dengan Ar-Rahman. Walaupun Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah sifat Allah, tapi karena Allah itu adalah kemarin berhubungan dengan ibadah dan dengan ibadah, maka Rahman dan Allah ini berdekatan. Sedangkan Ar-Rahim nanti berhubungannya adalah dengan isti'anah. Nah, jadi Rahman berhubungan dengan al-ibadah, Rahim berhubungan dengan isti'anah. Baik, saya kira ini untuk sementara 3 nama Allah ini. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok Rahman dan Rahim mesti ada dua-duanya, tidak cukup Bismillahirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim? Tidak. Ini menjadi pelajaran buat kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di samping dirinya itu adalah Maha Pengasih, kepada makhluknya juga pengasih. Kenapa? Sebab banyak orang di manusia itu biasanya banyak manusia yang tidak sama antara dirinya dengan yang di luaran. Orang bisa saja memberikan sesuatu pada orang lain. Dia loman, dia pengasih, dia penyayang pada orang lain, tapi hatinya tidak ada kasih sayang sebetulnya karena ada kepentingan. Jadi orang memberi uang, bagi sembako, bagi apa saja, belum tentu dirinya punya kasih sayang dalam dirinya. Apa yang dia lakukan adalah wujud kasih sayang secara umum, tetapi apa yang dia lakukan belum tentu berangkat dari hatinya. Hatinya kasih sayang belum tentu. Memberikan sesuatu tapi karena kepentingan. Sebaliknya juga, jangan kau mengira bahwa kalau ada orang yang pelit tidak pernah memberi, hatinya nggak ada kasih sayang. Bukan tidak ada kasih sayang, dia mungkin besar ingin mengasihi orang lain, ingin memberi orang lain, tetapi dia tidak punya apa-apa yang untuk diberikan pada orang lain sebagai wujud dari kasih sayangnya. Ini yang bedakannya. Kalau Allah dirinya pengasih penyayang, kepada makhluknya juga pengasih penyayang. Manusia ada yang pada makhluknya kasih sayang, hatinya tidak ada. Sebaliknya, ada juga manusia yang hatinya ingin menyayangi orang lain, tapi dia tidak mampu melakukannya. Jangan dikira dia tidak punya kebaikan apa-apa. Saya kira ini saja, mudah-mudahan masalah dan manfaat. Insyaallah kita bertemu di hari yang akan datang. Besok kita masih akan lanjutkan masih Al-Fatihah. Mohon bersabar karena Al-Fatihah itu mungkin tidak akan selesai 1 bulan kalau kita kaji terus-menerus, karena dia adalah umul kitab, ibunya Alkitab. Jadi siapa yang paham Al-Fatihah, siapa yang mengerti Al-Fatihah, sebetulnya dia sudah mengerti Al-Quran. Jadi walaupun Fatihah, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas dalam kajian Al-Fatihah selama entah sampai kapan selesai ini, mudah-mudahan sudah bisa menghadirkan bayang kita tentang isi dan kandungan Al-Quran. Baik, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah kita pada hari ini, dan Allah jadikan kita orang-orang yang memiliki cinta kasih sayang pada sesama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.